tetap sehat. Meskipun kondisi saat ini semua orang fokus kepada namanya COVID-19. Tetapi bagaimanapun kita tetap harus learning, harus stay at home, work from home, tetap ada semangat, tetap fokus. Ada banyak kesempatan yang tetap harus kita lakukan, bahkan kita cari kesempatan-kesempatan itu pada saat-saat sekarang ini. Mengenai hal-hal yang penting, tetap terhubung dengan orang-orang yang penting, bagaimana menyiasati sebagai be smart people dalam hal yang bersifat investasi. Ya, pagi hari ini kita mau bicara mengenai be smart in buying properties. Properties adalah basically needs daripada masyarakat sampai kapanpun dibutuhkan. Artinya tidak ada namanya properti yang tiba-tiba tidak dibutuhkan oleh masyarakat lagi. Tapi justru properti itu adalah sebagai basic need yang kapanpun dicari dan dibutuhkan, baik properti tempat tinggal maupun properti yang bersifat komersial, itu tetap akan ada pasarnya. Nah, bagaimana kita melihat bahwa potensi yang kita ingin masuk ke dunia properti tetapi tetap memberikan keuntungan yang prima. Artinya adalah satu, pertama, kebutuhan pencapaian ke lokasi. Ini sangat penting ya, atau kita katakan sebagai easy to access, easy accessibility ke tempat di mana Anda mau tinggal atau berbisnis. Tempat tersebut harus ditentukan lokasi yang benar-benar mendukung. Aksesibilitas menjadi lokasi sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Jika Anda membuat suatu keputusan tinggal atau tindakan berusaha di tempat tersebut, artinya ke lokasi, ke tempat usaha, tempat tinggal itu harus nyaman, ya, dan mudah dicapai. Mudah dicapai artinya terhubung dengan banyaknya akses, terhubung dengan kemudahan pencapaian mulai akses transportasi, apakah kendaraan roda 4, ataukah kendaraan 2, atau bahkan transportasi umum yang bersifat mendukung setiap aktivitas Anda. Nah, jadi pencapaian ke lokasi tersebut harus juga diputuskan sebelum Anda membeli atau memberikan satu nilai tambah tidak bahwa lokasi itu memberikan kemudahan Anda dan beserta tentunya dengan keluarga ya. Kedua, waktu dan jarak merupakan biaya loh. Jangan sampai kita terkecoh bahwa biaya itu sepertinya hanya berupa uang yang dikeluarkan dari dompet Anda, dari kantong Anda, tetapi justru ada biaya dan waktu yang justru tidak terlihat, atau kita katakan biaya rutin tapi terselubung. Apa maksudnya itu? Sebagai intangible cost. Jadi artinya waktu pencapaian ke lokasi yang ternyata tidak mudah ditempuh, terlalu padat, kemudian dikatakan banyak unsur kemacetan, kemudian harus berputar sana berputar sini, kemudian tanpa disadari ada stress point. Itu termasuk biaya dari segi kesehatan. Artinya juga sebagai biaya yang tidak secara materi tetapi psikis kepada diri kita sendiri. Nah, itu pertimbangan yang harus diukur juga. Jangan sampai tempatnya oke, tetapi menujunya memberikan efek negatif kepada stress point yang tinggi. Efeknya adalah kesehatan, ya. Kemudian juga bagaimana kita melihat bahwa stress point yang tidak berlarut-larut, artinya ya kita wajar lah, secara wajar bahwa ada stress point yang timbul tenggelam ya. Kadang-kadang ada hal yang membuat kita stress point di jalan, tetapi suatu saat juga berimbang dengan traffic yang tidak terlalu padat. Tetapi bagaimana jangan sampai mempengaruhi kejiwaan kita sendiri, apalagi keluarga kan. Jangan sampai juga kita menuju tempat kerja, tempat berusaha dengan jalan yang terukur harusnya sekian menit, sekian jaraknya capai, ternyata karena traffic itu malah tanpa terasa stress point meningkat. Ya, apalagi ada jadwal untuk berjumpa rekan kah, atau bahkan meeting di tempat usaha, bertemu dengan tenan ya. Akhirnya ukurannya jamnya jalan terus, tapi kendaraan kita tidak bergerak-gerak.
Ya, jadi ini hal yang menyulitkan dan bersifat stress point. Jadi tangan Anda tanpa sadar, coba Anda saat ketemu bersalaman, tangan Anda pasti dingin karena stress point. Tapi kalau once in a while ada masalah. Tapi kalau itu rutin, ada biaya kesehatan yang mesti Anda buang secara psikologis, efek itu ya. Kemudian kenyamanan dalam perjalanan menuju lokasi juga penting. Ya, jadi artinya ada hal yang membuat kita nyaman adalah dalam perjalanan itu mungkin dengan keluarga, ya jangan sampai kita juga tempat tinggal dekat kepada tempat berkarya, tapi kan sewaktu-waktu kita juga perlu ada situasi bersama keluarga, pergi keluar dari tempat tinggal, dari tempat suatu suasana yang baik, yang nyaman, sepanjang jalan yang menyenangkan. Ada hal-hal yang tidak semuanya stres di kendaraan, dan bahkan semuanya menghadapi suatu stress point yang tinggi, tidak ada kenyamanan, apalagi kesenangan. Yang dalam secara psikologis berkata bahwa ada kebahagiaan jika hati kita senang, ada kebahagiaan jika hati kita juga nyaman dalam suasana bekerja, berkarya, atau bahkan bersama keluarga, keluar dari rumah. Nah, jadi poin-poin aksesibilitas ini harus juga dipertimbangkan sebelum Anda memutuskan untuk membeli atau memutuskan untuk tinggal di tempat atau di sebuah kawasan yang dikatakan apakah itu berupa investasi material yang baik atau juga investasi nilai tambah bagi pribadi atau keluarganya, kemudian mencapai ke lokasi-lokasinya. Ini sangat penting, harus kita putuskan, pertimbangkan sebelum kita putuskan dan mulai membayar dan membeli properti yang dimaksudkan oleh kita sendiri. Nah, kemudian juga hal kedua adalah kawasan tempat tinggal harus lengkap atau complete facilities. Coba pikirkan ya, terutama jika Anda tinggal bersama keluarga. Pagi-pagi yang menjadi masalah adalah ayahnya mau ke satu lokasi tempat kerja, ibunya dengan anaknya ke lokasi tempat anak sekolah, atau bahkan ibunya itu harus pergi belanja dari tempat tinggal yang ada saat ini. Nah, bagaimana menyiasati hal ini kalau serba jauh dari lokasi ya? Jauh dalam arti relatif. Jauh dalam arti adalah tidak hanya bicara jarak, tetapi waktu. Jadi kalau saat ini kita bicara mengenai jauh itu relatif. Jadi kalau di masa lampau bertanya adalah berapa kilometer, berapa jarak Anda ke tempat Anda berkarya atau jarak Anda ke tempat Anda berusaha. Tapi sekarang ini bukan jarak lagi, berapa menit, berapa jamkah yang perlu Anda gunakan untuk mencapai lokasi itu. Nah, jadi kalau aksesibilitas dengan complete facilities yang tersedia di kawasan tersebut dekat ke pusat belanja, pasti ibu-ibu juga senang, ya kan Bu? Apalagi terutama ladies nih ya, yang suka hangout ya, pusat belanja dekat, hanya sekedar untuk jumpa teman atau ada satu event, birthday mungkin, anniversary mungkin, dekat, tidak jauh. Dalam arti waktu yang dipergunakan tidak sampai berjam-jam bahkan itu ya, yaitu dia aneh. Kalau tinggal di kota besar ke satu tempat harus berjam-jam karena situasi traffic yang tidak bisa diukur terjadi. Kemudian juga pusat pendidikan. Nah, ini juga penting. Mungkin yang setelah ini Anda membuat suatu rencana, one day Anda harus bersosialisasi, berkeluarga ke tempat di mana Anda mengirimkan atau sekolah anak-anak Anda sejak dari playgroup barangkali sampai ke university. Ya, nah ini pun harus dihitung, dipertimbangkan. Artinya adalah siap rencana hari ini akan berlanjut selama minimal seminggu kan. Anak Anda harus bersekolah. Tapi kalau jarak itu cukup terjangkau dengan baik, ya berarti Anda tidak perlu buangkan waktu dan tidak saling mendorong siapa yang ke sana, siapa yang ke sini, takut terlambat. Ini penting. Pusat pendidikan yang dekat, artinya di kawasan yang ada.
Yang ketiga adalah juga mengenai pusat kesehatan. Ya, pusat kesehatan adalah satu hal yang penting juga. Misalnya punya keluarga, ya rutin lah, misalnya check up rutin, atau mungkin punya baby yang harus vaksin di tempo tertentu, ya dekat kepada pusat kesehatan juga. Artinya dalam secara luas adalah, apalagi dalam kondisi urgent ya, kondisi yang tidak baik gitu. Nah, pusat kesehatan juga termasuk rumah sakit kah? Apakah mungkin puskesmas kah? Atau poliklinik kah? Nah, ini pun mudah dijangkau. Jangan sampai pergi jauh-jauh, kemudian juga waktu yang tidak nyaman, Anda terbuang dan Anda tidak ada kekhawatiran ya, bagaimana kondisi fisik yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah dekat perkantoran. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai officer tidak terlalu jauh kemana-mana ya, artinya dekat tempat berkarya, pulang dekat, pergi dekat, tidak jauh, tidak buang waktu di jalan. Nah, ini penting juga. Jadi jangan sampai Anda tinggal satu kawasan, tetapi tempat berkarya jauh di sana dan waktu dibuang cukup panjang ya, waktunya mesti 1 jam kah, 2 jam kah bahkan. Itu baru berangkat. Dan ternyata secara perhitungan normatif, orang buang waktu jalan itu minimal 1 hari 4 jam. Pulang dan pergi. Apalagi tinggal di kota-kota besar. Ya, itu sudah fakta. Ya, jangan sampai terjadi juga. Jadi pusat ini menjadi hal yang penting, tempat Anda berkarya, ya, berbisnis, berkarya, apapun harus dekat. Yang poin berikutnya adalah pusat aktivitas lain. Mungkin ke pusat kebugaran, ataukah mungkin keluarga ingin ke gym, atau mungkin sekedar berenang, atau sekedar pusat kebugaran bersama-sama rekan, aktivitas di mana Anda perlu dekat. Jadi kadang-kadang kita kan working days itu kan 5 days a week atau 6 days a week, Senin, Jumat, Sabtu, atau Anda sekarang umumnya Sabtu juga sekolah udah libur ya. Nah, mau pergunakan waktu libur itu adalah berolahraga. Tetap you have to keep fit ya, tetap fit, pergi berolahraga di tempat yang tidak jauh dan nyaman dengan kesehatan yang prima. Jangan sampai udah kerja sibuk tapi padat di jalan, malah hari libur pun Anda beraktivitas pun harus membawa waktu yang banyak. Jadi kesehatan yang kita bentuk tetap nyaman ke tempat dimanapun Anda dekat dari tempat Anda tinggal. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang penting adalah Anda tetap harus keep fit, kemudian healthy. Kalau sekarang dikatakan masa-masa banyak adalah COVID-19, tetap stay safe ya, stay safe dan berarti ayolah kita tetap sehat dan kita tetap butuh waktu untuk bersama keluarga, dan juga tentunya saat ini aktivitas luar yang berkumpul dibatasi. Oke, nanti kita lanjutkan lagi sesi berikutnya. Thank you.